Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sabira Bilkis dengan NPM 2023 104150076. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 bidang utama dalam dunia keamanan dari security, yaitu yang pertama ada security fisik, security informasi, dan security personel. Dari 3 bidang ini, itu sama-sama mempunyai kaitan yang menciptakan lingkungan yang aman, baik untuk perusahaan, instansi, maupun tempat tinggal kita sendiri. Nah, selain menjelaskan teorinya, saya juga akan sedikit menyinggung tentang kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, termasuk dari beberapa kekurangan yang ada di tempat tinggal saya. Yang pertama, ada yang namanya security fisik atau physical security. Nah, dalam security ini mempunyai upaya sendiri untuk mencegah akses yang tidak berwenang di fasilitas, seperti fasilitas peralatan, sumber daya, serta lingkungan orang dan aset dari kerusakan, pencurian, dan juga serangan. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama, menyangkal potensi penyusupan, misalnya dengan pagar atau tanda peringatan, mendeteksi atau menyusun, memantau, menyusun, dan juga kayak memasang CCTV atau alarm. Lalu yang ketiga, merespon kejadian, misalnya ada petugas atau satpam atau aparat atau RT dan RW sekitar di tempat. Nah, dalam praktiknya, security fisik ini itu mencakup hal-hal seperti pagar rumah, terus juga lampu penerang, kunci pintu, gembok, terus pengawas lingkungan. Itu banyak sekali di lingkungan rumah. Nah, namun adapun kekurangannya, kekurangan di tempat tinggal saya sendiri itu adalah masih ada beberapa kekurangan. Misalnya, belum ada CCTV. Terus juga pencahayaan itu masih sangat-sangat minim di perumahan saya. Maksudnya di beberapa area jalan tertentu. Nah, bisa dibilang hanya 75% itu lampu. Sisanya itu minim lampu. Dengan kondisi ini tentunya sangat mengakibatkan risiko tindakan kejahatan di malam hari. Memang dengan fakta yang ada di perumahan saya memang banyak sekali terjadi kejahatan ya, baik itu begal, pencurian, terus juga rampok, dan banyak sekali. Dan akhir-akhir ini di perumahan saya juga banyak sekali terjadinya pencurian, seperti pencurian motor, hewan peliharaan, baju, dan lain-lain. Karena di perumahan saya itu minimnya pagar atau gerbang untuk batas antara gang dengan gang yang lain. Dan juga salah satu penyebabnya adalah karena di perumahan saya juga terdapat sawah-sawah atau bisa dibilang seperti kebun yang bisa menghubungkan, kebun itu tuh bisa menghubungkan dengan perumahan yang maksudnya dengan kampung yang lain atau blok yang lain, seperti itu. Makanya menurut saya selain mengandalkan alat, kita juga perlu ada inisiatif dari warganya tersebut ya, seperti ronda malam, pasang lampu tambahan, dan saling menjaga keamanan antar tetangga. Apalagi kalau memang ada RT dan RW, itu harus responsif terhadap warga ataupun sudah ada kejahatan di sekitar. Nah, polisi di sekitar juga tentunya harus lebih cepat untuk respon masyarakatnya gitu. Nah, security fisik ini yang efektif itu nggak harus mahal. Yang penting ada kesadaran dan juga kerjasama. Lalu yang kedua ada dari security informasi. Nah, security informasi atau information security adalah upaya melindungi data, informasi dari akses, terus juga perubahan, kebocoran, hacker, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berwenang. Nah, tujuan utama itu disebut CIA, triad, yaitu yang pertama ada confidentiality atau menjaga kerahasiaan data, terus juga ada integrity, memastikan data itu tetap utuh, terus ada availability, memastikan data bisa diakses saat dibutuhkan.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya yang pertama menggunakan password yang kuat atau password dengan tingkat kesulitan gitu kan. Terus tidak membagikan kode OTP pada siapapun. Terus juga waspada terhadap pesan-pesan mencurigakan. Jangan asal klik link-link phishing atau link-link dari orang yang tidak dikenal. Dan juga melakukan backup data-data penting. Nah, di era digital sekarang, security informasi itu bukan cuma urusan perusahaan, tapi tanggung jawab setiap individunya. Nah, kalau kita yang ceroboh, data pribadi itu bisa banget disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, penting banget nih untuk lebih berhati-hati dan paham tentang keamanan digital. Apalagi di era zaman sekarang, orang-orang tuh makin pinter dan makin canggih. Kalau mau jadi hacker, orang zaman sekarang itu nggak perlu pintar, tapi cuma gila pun bisa jadi hacker. Nah, bagian yang ketiga ada security personil. Nah, security personil atau personal security itu berfokus pada keamanan orang-orang di dalamnya baik dari organisasi, karyawan, pimpinan maupun petugas. Ada tujuan utamanya dari dari security personil. Pertama, melindungi karyawan atau pimpinan dari ancaman luar. Mencegah dari dalam seperti korupsi, pencurian oleh karyawan sendiri. Nah, di negara maju, dan pengaman personal dilakukan dengan bodyguard profesional. Jadi seperti kayak presiden yang dilindungi oleh bodyguard yang siap mati untuk si presidennya. Sedangkan di tingkat umum, prinsipnya cukup dengan disiplin, integritas, dan tanggung jawab pribadi itu sendiri. Kejahatan internal sering muncul karena niat dan kesempatan. Jadi, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan mengurangi kesempatan itu sendiri. Misalnya, jangan sering megang handphone di jalan raya karena itu mengundang kesempatan. Kejahatan ada karena kesempatan. Jadi kita harus bisa manajemen lebih baik lagi. Selain sistem, yang paling penting adalah kesadaran moral setiap orang. Kalau individu itu jujur dan tanggung jawab, maka keamanan pun lebih mudah terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah kesadaran untuk kita semua untuk bisa saling menjaga keamanan dan dimulai dari diri sendiri. Bye-bye!